Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudit Nugroho dengan NIM 2205111093. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi literasi digital. Saya mengambil temanya yaitu objek kajian linguistik, yaitu ilmu fonologi. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Berbicara tentang sejarah fonologi, secara etimologis fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi jika digabungkan yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Selanjutnya, secara umum fonologi adalah ilmu di bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan mengkaji runtutan bunyi-bunyi bahasa. Nah, sedangkan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi suara, khususnya terkait dengan sejarah dan teori perubahan bunyi. Tadinya kita membahas tentang sejarah fonologi, sekarang kita akan membahas tentang objek kajian fonologi. Fonologi mempunyai objek kajian yaitu bunyi bahasa. Nah, saat mengkaji objek dan cakupan fonologi, kita akan mengenal dua istilah penting yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik merupakan ilmu di bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam. Sedangkan makrolinguistik yaitu sebaliknya, ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, tetapi hubungannya dengan faktor-faktor di luar kebahasaan. Saat mengkaji ilmu fonologi, kita akan mengenal dua subbidang di dalam ilmu fonologi. Yang pertama yaitu ada fonetik. Nah, teman-teman, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bagaimana bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap, bagaimana bahasa itu disampaikan ke telinga audiens, dan bagaimana si audiens tadi dapat menerima bahasa yang disampaikan dengan baik. Adapun objek kajian di dalam ilmu fonetik adalah bunyi bahasa manusia. Jadi bunyi di luar bahasa itu tidak menjadi objek kajian fonetik. Contohnya seperti bunyi burung, bunyi gemuruh, dan lain-lain. Di dalam fonetik terdapat jenis-jenis ilmu cabang fonetik lainnya. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau organis, atau juga disebut dengan fonetik fisiologis. Nah, fonetik ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Sedangkan fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu ketika merambat di udara. Sedangkan fonetik auditoris merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga dapat didengar dengan baik. Adapun cabang ilmu fonologi lainnya yaitu adalah fonemik. Nah, fonemik merupakan ilmu yang mempelajari ujaran-ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, objek kajian fonemik ini adalah berupa bentuk fonem-fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang berfungsi sebagai membedakan makna atau gambaran dari sejumlah fon. Di dalam ilmu fonemik ini nantinya akan diketahui istilah identifikasi fonem. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi fonem? Identifikasi fonem dapat menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Adapun contoh dari bentuk kata yang difonemisasi yaitu kata apel dan juga ngapel. Nah, kedua kata ini merupakan kata yang memiliki similaritas atau kemiripan, tetapi memiliki arti yang membedakan. Nah, apel itu berarti buah, sedangkan ngapel atau ngapel yaitu berarti sebuah upacara. Nah, dari hasil analisis kedua kata tersebut, maka keduanya dapat diidentifikasi menjadi sebuah fonem karena memiliki
perbedaan makna. Selanjutnya di dalam ilmu fonemik akan membahas juga tentang realisasi fonem. Nah, realisasi fonem merupakan pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Nah, adapun variasi fonem itu merupakan wujud variasi suatu fonem yang ditemukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut alofonis atau alofon. Adapun jenis-jenis perubahan fonem yaitu ada asimilasi, disimilasi, jeroisasi, diftongisasi, monoftongisasi, dan lain-lain. Mungkin demikianlah video singkat tentang penjelasan fonologi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.